Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa mengisi konten channel dari Padepokan Bandung Bondowoso, yaitu tentang ya lagi rame sekarang ya di berita-berita. Namun sebelumnya kita simak-simak dulu kepada para netizen, sapa-sapa bagaimana keadaan para netizen di tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan ada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur serta berkah, istiqomah juga dalam ibadah, dan juga dilancarkan semua rezekinya, usahanya, urusannya dilancarkan, dan juga keluarganya dijadikan keluarga yang soleh dan solihah. Apabila kita lagi ada kesusahan, mudah-mudahan Gusti Allah kasih solusi jalan keluar yang terbaik untuk kita, dan apabila ada yang sakit, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan semua yang sakitnya. Amin. Baiklah, pada malam hari ini biasa kami, Abah dan saya mau mediumisasi tentang itu kemarin kejadian yang di pesantren di daerah Pati, di mana ya salah satu pimpinan pondok tersebut melakukan asusila. Nah, ini kan ya mencemarkan nama baik pesantren dan juga kiai gitu. Nah, kita coba ungkap itu ada apa ini sebenarnya ini. Ya mungkin ini ya bukan itu aja ya, pokoknya adalah pesantren yang lain juga, terus kayak guru ngaji kayak gitu. Kenapa sampai bisa berbuat setega itu? Karena nanti kita akan ungkap yang mengetahui kenapa sampai seperti itu. Ya padahal harusnya itu kiai atau ustadz itu jadi panutan lah, contoh buat masyarakat itu. Harusnya ya berbuat baik, ini malah merusak gitu. Maka dari itu ya kita akan coba ungkap. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai aja. Siap Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih Paku Bumi, dengan izin Sang Hyang Nurjahidimana, saya minta supaya malaikat yang ada dalam tasbih Paku Bumi membantu saya untuk memprotek mediator ini dari gangguan ataupun serangan jin, setan, siluman, iblis yang akan menggagalkan proses mediumisasi ini. Dengan izin Sang Hyang Nurjahidimana, kun fayakun Allah. Dan saya minta supaya malaikat membantu saya untuk memprotek semua yang hadir di sini, termasuk keluarga di rumah, supaya tidak terkena efek dari proses mediumisasi. Dengan izin Sang Hyang Nurjahidimana, kun fayakun Allah. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih Paku Bumi, dengan izin Sang Hyang Nurjahidimana, saya minta supaya malaikat membantu saya untuk menarik hodam terkuat yang ada dalam tubuh kiai yang baru-baru ini melakukan asusila 50 santriwati ini. Saya minta yang asli, yang terkuat, yang bisa berkomunikasi dengan kami. Dengan izin Sang Hyang Nurjahidimana, bisa tertarik ke tangan saya. Allah. Sinkron dengan tubuhnya. Sesuaikan dengan jasa ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kita suara tersambung. Selamat malam. Semua yang menghalanginya ketaruh ke tangan saya. Allah.
Rasun. Selamat malam. Di mana ini? Ini di Bandung. Kamu siapa? Saya setan. Setan. Setan itu asalnya dari jin atau dari gimana? Siluman. Saya yang dihasilkan oleh perbuatannya. Oh, yang dihasilkan oleh perbuatannya. Yang perbuatan siapa? Kamu maksud? Yang kamu maksud. Tadinya ada di tubuhnya. Saat ini lagi ngapain tuh? Sudah ditangkap. Lagi dibui. Kalau kemarin-kamarin kan bisa menghindar ya. Sekarang udah jadi ditangkap ya, dibui. Benar kamu yang saya maksud. Itu prosesnya. Ya Anda di sana bisa ketarik ke sini gimana tuh? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Aku sedang terbaring. Kenapa tiba-tiba ada di sini? Oh, lagi tidur. Jadi bangun-bangun udah di sini. Aku lagi mentertawakan kelakuannya. Menertawakan. Masa nggak lihat proses dari sana ke sini? Siapa yang bawa? Aku ditarik oleh cahaya. Oh, cahaya dibawa ke sini. Gimana sekarang keadaannya itu yang kamu ikuti? Dia lagi menyesali perbuatannya. Itu yang aku tertawakan. Sudah berhasil ya kamu ya? Aku berhasil. Dapat bonus. Aku berhasil. Ya, dapat bonus gitu. Sebentar lagi dapat dia dari rajaku. Cair atau saya protek dulu ya. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang saya minta malaikat yang ada dalam tasbih satu bunyi apabila ini yang berbohong otomatis akan terpotong-potong. Kun ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia lagi menyesali ya. Ya, lagi mewek ya. Lagi mewek. Itu korbannya beneran 50 orang atau lebih? Tidak sampai. Tidak sampai 50. Berapa? 40? Tidak. Berapa tuh? Yang jelas nih. Yang benar-benar itu ya cuma sedikit intinya. Oh, berapa? Tidak usah diperjelas. Ya, yang jelas mah itu dia sudah yang melakukan jelas kejadian. Nah, harusnya kalau menyesal itu ya baru satu. Menyesal ini udah lebih dari satu mah bukan nyesal lagi, itu mah keterlaluan ya. Itulah aku yang dihasilkan dari nafsunya. Yang membuat aku semakin kuat. Dan untuk bisa kuat itu aku harus terus membisiki dia ke jalan yang lebih tersesat lagi. Ya harusnya kan dia itu ya sama juga anak pesantren, harusnya jadi contoh lah buat masyarakat. Ini malah nyontohin nggak benar, gimana tuh? Semuanya timbul dari nafsu. Apalagi batinnya kosong. Itu akan membuat semakin besar nafsu, semakin ingin banyak.
yang diinginkannya, Hmm. ingin memuaskan hawa nafsunya. Dia itu beneran pimpinannya. Siapa lagi? Oh. Mana ada orang mau kalau bukan pimpinan? Oh. Itu yang ditanamkan kepada muridnya. Harus tawadu. Samia wa tona. Ya Allah. Matahari itu tipuan dia. Ya Allah. Untuk bisa memuaskan nafsunya. Itu dengan cara apa? Ya merayunya apa diiming-imingi dengan nilai supaya ya kalau mau lulus gimana gitu. Gimana tuh? Tipuan yang sangat halus yang dibalut dengan agama. Jadi gimana, harus turut gitu pada guru? Harus tunduk, harus patuh kalau ingin mendapatkan ridhonya. Ya Allah. Termasuk ya digauli begitu. Kalau keilmuan pengen cepat menyerah, harus mau lollipopnya dimainkan. Ya bagaimana? Para setan tertawa sekarang. Iblis pun senang melihat ada sosok yang diagungkan oleh muridnya. Sekarang sudah menyesali perbuatannya. Itu tujuan mendirikan pesantren itu sebenarnya untuk apa? Agama, ya lillah, atau karena bisnis? Awalnya yaitu dia ingin menjadi pemuka agama. Tapi karena hatinya tidak ada cahaya nur dari ilahi, sehingga banyak yang mengkeruputinya dari bangsa kami untuk merubah semua cara pikirannya, semua niatnya untuk bisa menerima kesenangan di dunia ini. Carilah harta sebanyak-banyaknya, kuasai dunia ini, nikmati apa yang kamu punya sekarang. Tak peduli siapa muridmu, yang penting bisa menyenangkan hatimu. Apa orang itu punya ya hodam yang membantu gitu? Tentunya. Apa aja tuh? Iya, sering banyak bertanya kepada orang tua, sering mendatangi tempat-tempat agar bisa didatangkan jemaah yang banyak, murid yang banyak, agar bisa mendapatkan banyak uang, agar bisa menarik manusia, agar banyak yang bersedekah di tempatnya. Itu bersedekah itu buat pembangunan atau gimana? Ya, sebagian pembangunan. Itu kan butuh tempat untuk orang bisa menginap di situ. Sebagian lagi? Selebihnya ya buat bersenang-senang. Jadi ya padahal ya paham lah istilahnya pada agama gitu, tapi ya sering gitu tanya-tanya kepada orang pintar sama mendatangi tempat angker itu ya untuk mencari kayak penglaris gitu ya. Itulah orang yang hanya mengandalkan syariat, tidak tembus sampai ke batinnya. Jadi
sehingga gampang sekali dibisiki oleh bangsa kami. Ya. Jadi supaya batin kita tidak gampang dibisiki itu gimana? Ya ikuti hawa nafsumu. Kamu kalau pengen seperti dia, silakan, nanti saya bantu. Bukan begitu, biar kita nanti saya bawa pasukan yang banyak agar cita-citamu terwujud. Kamu bisa bersenang-senang di dunia ini. Kamu akan bisa menikmati, dan banyak orang nanti yang akan menyumbangkan hartanya ya, kepadamu. Cuma tipuan saja itu, dunia itu tipuan, banyak tipuannya, cuma sementara. Ujung-ujungnya kan menyesatkan itu dunia. Makanya dijadikan ya buat kamu sebagai bahan untuk menggoda manusia. Yang saya maksud itu supaya kita nggak bisa terlena dengan bisikan kamu, gimana tuh? Yang aku tahu, masalah aku bisa enggaknya untuk menghasut manusia itu yang timbul cahaya di dadanya, yang timbul cahaya mengeluarkan meskipun tidak silau, itu bisa membuat sakit bangsa kami. Gitu. Nah, untuk menghasilkan cahaya di dada itu gimana tuh? Itu biasanya sanatnya tersambung. Jadi hatinya enggak kosong. Ibadahnya cuma syariat itu ya tidak akan. Kecuali orang-orang yang dengan teguh beribadah bukan cuma syariat, hakikatnya, ruhnya, itu yang tidak bisa kami tembus, tidak bisa kami hasut. Ya, untuk menghasilkan cahaya di hati kita berarti harus ibadahnya nggak cuma syariat aja, tapi harus bersamaan dengan hakikat gitu. Ya. Begitu. Karena rata-rata manusia seperti itu. Ruhnya hitam. Ya. Bahkan bisa disebut mati. Karena sebagian sudah diambil oleh bangsa-bangsa kami. Ruhnya itu. Ya. Diganti dengan bangsa-bangsa dari kami. Nah, selain kejadian yang di Pati, mungkin daerah lain ya masih banyak yang begitu ya. Iya. Sudah tugasku untuk menyesatkan bangsa manusia. Iya. Apalagi ini seorang pemuka agama lah. Kalau masyarakat biasa itu mungkin ya sudah biasa lah. Tapi ini ya pemuka agama kan berpengaruh gitu. Ya, itulah. Kalau cuma syariatnya dijalankan, itu ibadahnya pun tidak sampai. Makanya gampang sekali untuk dibelokkan oleh bangsa kami. Ya, banyak juga pesantren dari tahun kemarin ada yang dibakar. Ya banyak juga yang kasus gitu. Mungkin ya pasukan kamu ya banyak disebarkan sampai ke seantero dunia. Karena maksud tujuan dari bangsaku agar jangan cuma bangsaku yang masuk neraka, kalian pun dari
keturunan Adam. Harus banyak yang ikut, banyak yang menjadi temanku nanti. Ya, ya. Nah, kembali ke orang yang tadi, kan orangnya lagi dibui, itu lagi nangis, lagi menyesali perbuatannya. Sekarang bertobat enggak? Paling nunggu modar. Nunggu modar. Ya, enggak, bentar lagi akan terkena penyakit. Itu perjanjiannya akan segera turun. Akan diambil semua rusukannya. Ya, akan dimakan semua saripatinya. Iya. Dari hodam-hodam penglaris tadi. Emang nggak ada keinginan untuk bertobat ya? Tobat lagi. Siapa yang menerima tobatnya? Dia itu tidak tahu tata caranya. Tidak menyambung semua doa-doanya. Jadi karena nggak nyambung, meskipun tobat ya nggak diterima. Ya. Ya sudahlah kalau begitu. Mudah-mudahan jadi pelajaran gitu bagi kita semua, supaya tidak ada lagi pesantren-pesantren ya, khususnya pimpinannya, melakukan hal-hal tercela yang lainnya lah. Sudah, keluarkan aku dari sini. Sudah. Aku tidak sudi bicara sama orang pelit. Pelit apanya? Emang mau apa? Ayo keluarkan. Mau kopi? Ya sudah, karena sudah selesai ya pembicaraan kita, sudah real. Kembalikan aja ya kamu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam tasbih bumi, dengan izin sang yang saya minta supaya ruknya dikembalikan. Ingat, jangan mengambil apa-apa dari jasad ini ya, atau menyakitinya. Kalau menyerang, otomatis tuh serangannya kembali lagi berjuta kali lipat. Kun fayakun Allah. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih bumi, dengan izin sang yang saya minta supaya malaikat membantu saya untuk mengeluarkan goib yang barusan dimasukkan untuk dikembalikan ke asalnya. Dengan izin sang yang bercahaya bisa ketarik kun fayakun Allah. Assalamualaikum malaikat ya, saya minta apabila ada rezeki yang hilang otomatis terganti dan apabila ada rezeki yang otomatis ya. Alhamdulillah ya, penelusuran kita lewat media sosial ini tentang ya yang melakukan asusila itu ya sudah beres gitu. Ternyata emang karena ibadahnya mungkin cuman syariat aja, sehingga ya batinnya kosong, sehingga gampang dibisiki oleh iblis yang tadinya mendirikan pesantren itu ya lillahi ta'ala untuk ibadah. Ternyata karena banyak itu gangguan, jadilah dijadikan kesempatan untuk bisnis ya, mencari keuntungan sama orang-orang pintar ya. Untuk penglaris. Nah, karena ya banyak bisikan gitu, ada peluang bisnis, ada keuntungan, ya dia juga mencari ke orang pintar supaya bisa didatangkan santri gitu, dan juga supaya dapat wibawa biar gampang orang bersedekah kepadanya gitu. Dan sebagian hasil sedekahnya digunakan untuk pembangunan, dan sebagian lagi masuk ke sakunya gitu. Nah, maka dari itu ya mudah-mudahan ini menjadi ibro, perhatian kepada kita semua, supaya kita lebih waspada, hati-hati dalam memasukkan anak kita lewat ya pendidikan apapun gitu, supaya hati-hati. Dan juga mudah-mudahan
cukup ini yang terakhir gitu, kedepannya nggak ada lagi kasus-kasus seperti ini gitu. Dan juga mudah-mudahan di balik semua ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama supaya ya ibadah kita bisa bersambung sanadnya gitu, supaya rohani kita nggak kosong tapi isi gitu, hati kita bisa hidup. Ternyata yang barusan dikatakan itu harus syariat dan juga hakikat gitu, ibadahnya harus dipadukan. Mudah-mudahan semua dikasih pemahaman. Mungkin cukup sekian persembahan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.